Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Salsabila, mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia dan dari program studi ilmu komunikasi. Pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk mengobrol langsung bersama narasumber yang sudah ada bersama saya pada saat ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak gimana kabarnya? Sehat? Baik. Sama semester berapa kamu? Saya semester 2. Semester 2. Ini mata kuliah apa? Mata kuliah ilmu komunikasi. Komunikasi. Terus gimana? Terus boleh perkenalkan dirinya dulu Bapak. Oh iya. Nama saya Wahyudi Bambang panggilannya. Terus saya profesinya sebagai humas Taman Marga Sabaraga. Tapi kalau mau tanya lanjut ya, silakan ya. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol sedikit kepada saya pada hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih. Kita langsung saja ya Pak ke pertanyaan pertama. Boleh. Kalau saya boleh tahu, Bapak kerja di bidang ini tuh sudah berapa lama dan pengalaman apa yang menantang yang Bapak dapatkan selama bekerja di bidang tersebut? Baik, saya bekerja tahun 2000 ya, masuk tahun 2000. Terus itu belum menjadi humas ya. Awal mula saya sebagai di satwa, di bagian kiper satwa atau perawat satwa, di bagian reptil ya tahun 2000 sampai dengan 2007. Jadi saya nggak kenal humas itu apa. Tapi dari manajemen melihat saya mungkin punya skill di luar di luar satwa ya. Jadi mereka melihat saya punya kemampuan berbahasa Inggris, kemudian mungkin yang dari manajemen saya punya public speaking yang lumayan bagus ya. Terus dari perawat satwa saya ditarik ke staf humas ya. Tahun 2007 saya menjadi staf humas. Saya mulai dikenal sama atasan saya dengan media ya, teman-teman wartawan ya. Mulai dari mungkin sebenarnya media yang bener sama media yang tidak bener mungkin kalau setelah waktu itu kalau media bodrek atau wartawan bodrek yang kadang-kadang suka nyari kesalahan aja. Itu mungkin tantangan banget gitu ya. Saya nggak pernah tahu bagaimana cara menangani mereka, tapi saya harus punya solusi bagaimana kita menyelamatkan tempat kerja kita atau lingkungan, menjaga lingkungan supaya tetap baik ya. Sehingga saya mulai otodidak. Kebetulan saya waktu di kuliah dulu pernah menjadi jurnalis atau wartawan kampus. Nah, ilmu itu saya pakai ya. Saya pernah menjadi wartawan, sedikit bisa menulis tentang berita. Jadi dari situ sebenarnya latar belakang saya dari jurnalis kampus. Saya mencoba menulis berita-berita atau mempublikasikan lagu-lagu dengan mungkin belum tertulis ya, tapi masih secara lisan. Saya mencoba membangun relasi yang cukup baik dengan wartawan dan akhirnya saya diterima oleh teman-teman. Mulai banyak masalah, mulai tantangan makin tinggi. Itu nggak apa cerita ya? Hanya ini nggak apa. Mulai banyak tantangan, mulai diadakan dengan wartawan mungkin yang RSM dengan wartawan bodrek tadi yang suka mencari-cari kesalahan tentang bangunan ini, tentang apa kelemahan ini dijadikan mungkin bahan eksploitasi. Itu saya mulai berpikir keras bagaimana caranya menjawab pertanyaan ini, tapi kita tetap aman. Saya mulai belajar tentang kehumasan. Ternyata untuk menjadi humas itu beda sama menjadi wartawan. Ya, kalau wartawan itu kan memang nyari sesuatu yang sensasional. Tapi kalau humas itu bertolak belakang bagaimana caranya yang sensasional itu menjadi normatif, umum ya, tidak membuat kita semakin terpuruk dengan sesuatu yang sensasional itu atau bahkan menjadi satu kekuatan baru untuk mempromosikan diri kita. Itu saya mulai berpikir dari situ. Saya belajar dari banyak referensi para humas yang sangat profesional dengan banyaknya kasus mungkin dari media-media yang sedang mensoroti satu kasus. Saya belajar bagaimana humas itu berbicara, apa yang perlu disampaikan. Terus mulai
2009 itu kebetulan senior saya atau atasan saya pensiun ya, nggak ada tugas. Sementara Ragunan butuh humas. Saya diperkuat lagi dengan SK kepala untuk menjadi humas. Mungkin salah satu humas termuda dalam waktu itu. Belum ada, saya sudah baru umur puluhan lah, punya 30 tahun sudah mulai berkecimpung dengan perhumasan. Dari situ saya cari pengalaman sendiri, terus autodidak. Saya nggak puas dengan pengalaman sendiri. Kemudian 2016 saya mencoba kuliah di mata kuliah Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya banyak dapat ilmu secara formal dari situ, walaupun sebenarnya tidak selesai. Sampai semester 7 saya selesaikan teori, tapi harusnya semester 8 saya sudah selesai. Jadi saya tinggalkan waktu itu emang pas COVID ya. 2020 tuh lumayan memukul juga tuh perekonomian juga, termasuk biaya kuliah kan saya tanggung sendiri kan. Mungkin subsidi dari keluarga. Saya merasa berat ya, biaya kuliah makin berat di kantor. Beberapa akhirnya saya tidak melanjutkan, memutuskan untuk melanjutkan kuliah. Saya merasa cukup ilmunya, jadi saya nggak perlu cari ijazah lagi, cukuplah ilmunya. Sementara saya kuliah, saya sempat vakum dari humas 2019 sampai 2016 sampai 2020 saya jadi humas. Saya digantikan oleh rekan saya. Ya mungkin karena saya sibuk belajar juga, atau mungkin ada kebijakan lain untuk rotasi, mencoba kaderisasi humas yang lain. Di periode 2020 saya ditarik lagi di humas dan saya katakan bahwa kenapa sih harus saya lagi, karena saya pikir Ragunan ini perlu kader orang ya, nggak harus saya, tapi kalau saya mungkin saya harus sebagai persiap ilmuwan untuk masyarakat, karena humas itu bukan cuma teori ya. Kalau teori semua orang bisa, tapi yang kita jalanin sebagai humas itu profesi yang benar-benar praktisi ya. Praktisi itu nggak bisa. Kalau teori belum tentu sama dengan apa yang kita jalani sehari-hari, karena banyak sekali dinamika atau perubahan itu masa-masa sulit terjadi saat COVID itu ya. Semua tempat wisata drop ya. Nah, tantangan buat saya bagaimana mau membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap tempat-tempat wisata. Tapi menurut saya COVID tidak begitu masalah ya. Yang begitu masalah yang berat itu waktu kasus flu burung ya. Iya benar. Flu burung kan memang benar-benar Ragunan disorot banget masalah adanya kasusnya flu burung. Di 2005 itu saya belum jadi humas ya. Saya diwariskan masalah itu. 2005 itu ada kasus flu burung dan itu senior kami sempat tidak sanggup jadi humas. Ya mundur karena memang tekanan media sangat kuat. Saya melanjutkan misi untuk memulihkan citra baik Ragunan supaya pengunjung itu kembali percaya lagi bahwa Ragunan itu aman dari flu burung. Jadi dari dulu saya sudah mulai mengangkat Ragunan ini dengan isu-isu yang lebih menarik lagi supaya masyarakat pulih. Dan 2008 sudah normal ya, bahkan itu terjadi rekor pengunjung lumayan tinggi ya, dari tadinya cuma 3 juta 2008, 2009, 2010 itu pengunjung sampai 5 juta, naik 2 juta. Banyak tidak bisa dipungkiri peran humas itu penting ya. Artinya saya bukan itu kerja saya bukan, tapi karena media juga yang menjatuhkan, media juga yang mengangkat nama baik kita. Jadi karena alhamdulillah kerja baik saya atau komunikasi saya dengan teman-teman wartawan sangat baik, sehingga setiap ada problem, ada masalah, teman-teman media tidak pernah mengangkat sebelum saya bilang silahkan dihak beritanya, kalau enggak itu tidak benar saya luruskan. Artinya media sudah bisa saya tangani. Nah itu tidak mudah Mbak, kepercayaan media terhadap seorang humas itu tidak mudah. Berulang lagi
terjadi beberapa waktu yang lalu ada kasus yang cukup viral di media sosial dilaporkan bahwa hewan atau harimau kita itu tidak terawat. Itu kan pencitraan yang sangat tidak baik oleh masyarakat. Nah, itu tugas saya kembali lagi, saya diuji dengan hal itu. Saya dipercaya oleh pimpinan untuk menyelesaikan masalah ini dengan media. Kemudian saya melakukan langkah-langkah antisipasi, membuat press release, menggunakan media, terus tentu media sudah kenal dengan saya. Artinya mereka tidak mau sembarangan membuat pemberitaan, tapi mereka butuh konfirmasi saya. Alhamdulillah dalam waktu nggak nyampe 1 bulan itu selesai masalah. Setiap ada masalah, setiap saya konfirmasi, saya lakukan counter balik selalu selesai. Singkatnya begitu aja ya. Kalau mau tanya lagi silakan. Tadi kan Bapak bilang kalau dulu tuh Bapak sempat di media. Di kampusnya. Kampusnya. Nah, terus kalau misalkan ditanya lebih enjoy media atau humas ini, Bapak lebih milih mana? Dua-duanya saya suka sih. Oh, suka. Saya di kampus, saya juga suka iseng. Suka ngadu-ngadu nih. Kubu sini saya sama kubu sini kok anteng-anteng aja. Kulik-kulik gimana terjadi sedikit friksi-friksi. Jadi kayak kita nih kayak menghidupkan suasana ya, artinya menghidupkan suasana mahasiswa yang mungkin kadang-kadang sangat vakum, tidak aktif. Kita kulik di kubu sini. Nakal juga saya. Nah, udah tersulut mereka ngomong lagi adu statement, adu. Nah, itu seru. Jadi dunia perkampusan lebih hidup. Lebih hidup ya benar. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, boleh diceritakan nggak Pak bagaimana awal mulanya Bapak bisa tertarik untuk mengambil humas ini? Saya nggak tertarik sebenarnya. Saya dijebloskan. Dijebloskan sama bukan, dijebloskan sama Ragunan. Dipaksa jadi humas ya. Ya saya kan dalam sesuatu namanya tugas ya. Jadi saya jalankan secara profesional dan sampai sekarang saya nggak ada pindah. Untuk gantian gitu loh, gantian siapa yang mau jadi rumah tangga, nggak ada yang sanggup. Belum ada sampai sekarang itu. Ya saya menikmati setiap tugas ini ya. Tugas ini adalah sebuah tanggung jawab dan kepercayaan. Menjadi humas itu memang tidak enak. Kata siapa jadi humas enak? Kalau enak mungkin itu rebutan ya. Kita tawar-tawarin sampai yang menjadi nggak ada yang mau. Karena apa? Dia kerjanya 24 jam. Ya humas itu kan 24 jam. Ketika kita sampai rumah, ada wartawan konfirm ada masalah nih kasus. Jam 11 malam, ya harus kita tanggapi. Jam 1 malam, kalau kita masih terjaga ya kita jawab. Oke, mau kita libur, sebaiknya kita harus menjawab. Iya kan? Nggak bisa hanya sesuatu itu tidak update. Segala permasalahan yang ada di sini harus tahu, dipaksa tahu. Dipaksa bisa menjawab dan dipaksa untuk tidak membuat membuat citra Ragunan itu jatuh. Kerja kita jatuh. Itu dipaksa untuk kita untuk seperti itu. Itu butuh strategi. Bukan cuma teori gampang, maksudnya pinter ngomong bukan saja pinter ngomong dan menggiring opini lebih baik. Itu skill. Makanya humas itu bukan cuma tertulis tapi skill untuk public speaking itu saya kira lebih penting. Menulis itu ini kerjaan wartawan bisa. Kalau humas bukan menulis saja, menulis sekaligus menjadi seorang juru bicara. Itu penting banget dalam sebuah institusi. Karena lemahnya humas, menurut saya lemahnya institusi. Kadang-kadang mohon maaf nih, pimpinan pun tidak akan memberikan statement kalau dalam kondisi krisis. Beliau percayakan ke humas untuk memberikan solusi itu. Tentu saja dalam arahan pimpinan. Kalau waktu saya menyelesaikan kasus masalah harimau dibilang boros itu sama sekali pimpinan tidak memberikan statement kecuali sudah netral ya. Baru beliau berani mengambil saya yang mulai dari awal sampai kondisi yang cukup stabil, saya terus memberikan statement itu karena bagaimanapun counter melalui media sosial tidak akan bisa menyelesaikan kecuali counter langsung dari kami.
selanjutnya cara kerja di bidang ini tuh seperti apa? Teorinya gimana teorinya? Teorinya seperti apa? Iya, teorinya. Enggak, aku kan praktisi. Teorinya dari yang Mbak dapat apa? Dari Mas tuh gimana? Total. Belum banyak tahu sih aku kalau Humas tuh. Secara teori yang kamu dapat apa? Kenapa? Secara teori yang kamu dapatkan apa? Humas itu kerjanya gimana? Prinsipnya apa? Humas, dia kan hubungan masyarakat berarti. Public relation lah Fran. Public relation. Jadi apa tuh Humas yang tadi saya dapetin, kalau misalkan ada berita-berita ini tuh wartawan tuh harus confirm dulu ke Humas kayak gitu kan. Nah terus selain itu tuh apa lagi? Ya, boleh ya. Yang kamu sampaikan adalah jadi prinsip kerja Humas itu adalah intinya mengkonfirmasikan atau menyampaikan pesan dengan benar kepada audiens ya, kalau misalnya audiens menyampaikan pesan itu tidak bias, meluruskan pesan yang salah, terus menyampaikan juga pesan yang tidak salah. Itu kalau ilmu komunikasi kan menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan. Nah, komunikannya ini apa namanya audiensnya? iya, komunikator itu kita, komunikator itu Humasnya, audiens itu komunikan ya. Nah, itu melalui medianya banyak, bisa melalui media tulis, bisa sekarang melalui training online ya, online itu paling cepat ya, online, televisi itu channelnya, televisi melalui udara, itulah prinsipnya seperti itu. Terus juga mengcounter pemberitaan yang negatif. Jadi berita ini ternyata Humas itu adalah security-nya, tapi security dari opini atau pemberitaan atau pencitraan yang negatif. Kita harus mengamankan itu dan menjaga selalu tempat kerja kita selalu baik pencitraannya. Tapi tidak boleh bohong ya. Iya. Bahaya tuh. Bahaya. Nanti orang lebih benar saya. Kalau memang ada terjadi masalah di sini, ya kita sampaikan benar. Kalau terjadi iya, tapi kita harus menyampaikan oke, kronologisnya begini. Jadi kayak dulu waktu ada pengunjung yang terkena musibah di sini, ya kita sampaikan kebenaran, nggak boleh kita bohong. Boleh, menutupi kebenaran. Ya mau terjadi, dan apa yang dilakukan manajemen itu harus mengambil simpati. Jadi kita seolah-olah jadi netizen atau warga, dia ingin tahu apa yang dilakukan oleh manajemen. Kita sampaikan, manajemen itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Sebenarnya masalah. Oke, kalau pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada alasan khusus nggak kenapa Bapak memilih untuk melanjutkan pekerjaan yang jurusannya sama seperti di kuliah? Karena kan banyak orang-orang, sebagian orang-orang tuh ada yang melanjutkan pekerjaan itu nggak sesuai sama jurusan mereka pada saat mereka kuliah. Gitu. Sebenarnya saya ya. Kenapa? Jika sekali lagi tadi itu bukan niat saya, tapi saya suka di kampus ya. Karena prinsipnya kerja itu adalah suka ya, kerja dengan hati. Kalau kerja gimana pun, walaupun kita sesuai dengan jurusan yang dulu, lalu kita kerja nggak pakai hati, kita kerja terpaksa, itu kita nggak akan ikhlas dan nggak akan menjalankan dengan apa ya, sepenuh hati. Kita akan menjadi setengah-setengah, dan itu jadi beban. Dan yang terakhir kan tadi Bapak bilang banyak tantangan di Humas gitu ya. Nah terus gimana cara Bapak tuh mengatasi tantangan tersebut? Ada cara khususnya nggak? Cuman refreshing atau gimana? Tantangan, ada masalah, hadapi. Benar. Nggak boleh lari, ada masalah hadapi. Uraikan, analisis. Sebagai mahasiswa kan tugasnya analisis. Sebelumnya, Bapak perkenalkan, saya Aulia Sabila. Halo Mbak Aul. Memang Bapak boleh memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Oke, Mbak Aul. Mbak Aul kuliah di mana tadi? Al-Azhar ya? Al-Azhar. Semester? 2. Ini tugas kampus ya? Oke, biar buat viewernya Mbak Aulia Salsabila nih ya. Nama saya Abdul Rashid, saya kelahiran 1978. Kebetulan saya juga kuliah di jurusan komunikasi di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. ISI. Ya, ISI. Nah, itu tahun 97 saya kuliah 5 tahun
lama karena nyambi kerja. Jadi semester 3 saya udah jadi wartawan. Saya ngambil jurusannya waktu itu PR, Bu Mas. Karena waktu itu kayaknya kerja di PR tuh, humas perusahaan tuh kayaknya keren banget. Iya. Tapi karena satu dan lain hal agak senang nulis juga. Jadilah di kampus itu pernah bikin kayak media kampus gitulah, dan kemudian saya ditunjuk sebagai pempretnya teman-teman gitu. Jadi ya senang lah dengan dunia tulis menulis lah. Dan sampai masih ingat dulu sejak SD emang senang membaca novel ya. Novel pertama saya itu mungkin ada di film apa ya? Karyanya N. Hadini, Padang Ilalang di Belakang Rumah. Wah itu bagus, keren. Nah setelah itu baru baca buku. Ya senang baca sih awalnya, gitu mau. Kalau saat ini Bapak bekerja di mana, terus di bagian apa? Oke, sekarang ini saya sama teman-teman lagi membuat sebuah rumah produksi ya, karena kan nggak mau ketinggalan zaman juga Mbak Ul. Sekarang kan dunia digital itu udah luar biasa ya. Jadi artinya kita harus lebih kreatif dan mengupgrade diri. Kaitannya dengan outputnya sekarang kan media beda. Dulu mungkin zaman media cetak itu kayak koran, majalah. Ya, kami ekspertisnya di situ. Nah, saya kan di Tempo, majalah Tempo. Dan saya pernah di beberapa media juga, majalah Trust yang sekarang MNC Weekly. Itu sempat membidani majalah itu juga waktu itu. Jadi dulu di zaman printing itu ya nggak seperti sekarang, jadi benar-benar harus ngetik gitu kan, wawancaranya pakai tape recorder yang agak gede itu kan, kadang kalau punya duit beli yang kecil tuh. Zaman dulu terus warawiri sana sini, ngejar narasumber, ya itulah di saat itu mungkin ngejar narasumber itu apa ya, effort banget lah, karena kan kita nggak tahu latar belakangnya gimana. Jadi di dalam sebuah media itu dulu, di media cetak ada divisi namanya Pusdatin, Pusat Data dan Informasi. Belum ada Google. Nah, jadi kita mau cari informasi misalkan terkait dengan berita apa yang mau diangkat, narasumbernya seperti apa, kita harus tahu latar belakangnya. Karena kan nggak mungkin kita ketemu narasumber tanpa membawa materi. Bahasanya kita harus siapin pelurunya dulu. Jadi pada saat kita mau nembak dengan pertanyaan-pertanyaan itu, kita sudah tahu apa yang mau akan kita sajikan ke pembaca saat itu. Gitu Mbak Uli. Oke, sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan saya pada saat ini. Kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Kalau saya boleh tahu, Bapak kerja di bidang ini tuh sudah berapa lama, dan ada nggak pengalaman yang menantang yang Bapak dapatkan selama kerja di bidang tersebut? Oke, semenjak saya kuliah di ISIP itu, saya semester 3 sudah mulai bekerja karena orang tua kurang mampu untuk membiayai saya kuliah. Timbang saya DO ya saya cari duit. Akhirnya pada saat itu saya bekerja di media yang namanya kitakita.com. Itu media online pertama pada saat itu, yang kala itu tuh membahas tentang dunia remaja, hiburan dan yang lainnya. Tantangannya itu adalah bagaimana kita meramu sebuah tulisan menjadi bacaan yang menarik gitu. Artinya apa? Teoritis yang saya pelajari di kampus itu, di dalam dunia pendidikan tentang 5W1H itu kan menjadi dasar dari seorang jurnalis untuk melahirkan sebuah karyanya kan. Dari apa aja 5W1H kalau boleh tahu Mbak Aul, tahu nggak? 5W, why, what, where, when, satu lagi who, terus H-nya itu how. Jadi bagaimana kita membuat ide tulisan yang bagus, menarik, yang kemudian apa yang akan kita sajikan, narasumbernya, who-nya itu siapa, when, kapan kejadian itu terjadi, bila mana itu sebuah momentum.
dan sebagainya lah. Dan jangan lupa juga pasti di ilmu komunikasi itu khususnya jurnalis ya, itu akan diajarkan tentang piramida terbalik. Sudah mempelajari belum piramida terbalik? Oke, piramida terbalik itu adalah susunan sebuah tulisan yang dimana piramida terbalik itu kan pasti atasnya lebih besar ya. Nah, disitulah unsur berita yang terpenting atau paling penting, sangat penting, terpenting, penting, dan biasa aja. Nah, di situ harus mencakup 5W1H. Saya juga sering sharing sama teman-teman bahwa dalam membuat sebuah tulisan itu nggak serta-merta hanya menulis apa yang ada di dalam pikiran aja, tapi bagaimana menyusun menyusun beberapa huruf menjadi kata yang dikumpulkan menjadi sebuah kalimat, dan kalimat menjadi paragraf, kumpulan paragraf itu menjadi sebuah cerita. Itulah tantangan terbesarnya. Yang kedua menulis, yang pertama tembus narasumber, karena itu nggak mudah. Karena kita kan nggak tahu kesibukan apa yang mereka miliki. Jadi untuk ketemu narasumber itu kita bahkan bisa janjian sebulan sebelum, seminggu sebelum gitu kan. Kecuali memang kita sudah punya link dan sudah punya kedekatan secara emosional dengan narasumber, nah itu lebih memudahkan. Gitu Mbak. Jadi tantangan terbesarnya adalah tembus narasumber. Ya. Tadi kan Bapak bilang di semester itu Bapak udah sambil kerja. Ya. Nah, itu tuh gimana cara bagi waktunya antara kuliah sama kerja? Nah, pertanyaan bagus nih Mbak Uli. Oke, bagi waktunya saat itu kebetulan saya sangat diberi keleluasaan waktu oleh kantor. Jadi saya memberikan jadwal kuliah saya pada kantor agar bisa lebih fleksibel saya menjalani kuliah. Selesai kuliah saya liputan, pulang liputan saya ke kantor untuk membuat tulisan untuk ditayangkan. Dan setelah itu ya saya kebanyakan nggak pulang, bahkan kadang nginep di kantor. Jadi rumah kedua kan? Jadi rumah kedua, tapi seru sih itu, ya, luar biasa lah dunia jurnalis itu buat saya. Gitu Bang. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya. Boleh nggak diceritakan bagaimana sih awal mulanya Bapak bisa tertarik untuk mengambil pekerjaan tersebut? Oke. Awal mulanya adalah tulisan yang ada di buku karya NHD, Padang Ilalang di Belakang Rumah. Bagaimana seorang penulis itu menggambarkan secara lewat kata-kata sehingga menumbuh kembangkan imajinasi saya untuk lebih memvisualkan apa yang dimaksud dalam cerita tersebut. Kalau misalkan Mbak Au, saya katakan Padang Ilalang di Belakang Rumah, apa yang ada di visual atau di imajinasinya Mbak Au? Padang Ilalang di Belakang Rumah. Apa yang bisa Mbak Aul gambarkan ketika saya sebutkan Padang Ilalang di Belakang Rumah? Kebun, taman. Hutan lah, enggak ya? Kebun sih. Bebas, ungkapkan aja. Kebun, taman, pohon-pohon. Ya. Karena pada saat saya masih SD, saya membaca novel itu. Baru baca judul bukunya aja, saya sudah membayangkan sebuah perumahan, bukan sebuah perumahan, sebuah rumah dengan gaya yang tradisional, masih dengan gedek, bambu-bambu, dan di belakang rumahnya itu adalah padang ilalang atau lahan luas yang banyak ditumbuhi ilalang atau rumput-rumput tinggi. Kalau sekarang bilangnya rumput gajah kali ya. Nah, itu yang ada di dalam benak saya. Lalu yang menjadi question mark di saya adalah ada apa dengan padang ilalang di belakang rumah? Itu yang membuat curiosity atau rasa penasaran saya untuk membaca. Nah, itulah esensinya sebuah tulisan itu. Kaitan antara paragraf 1, 2, 3 dan yang lainnya itu inline. Jadi membuat para pembaca atau pendengar kalau sekarang itu penasaran. Apa ya setelah paragraf 1 yang dia baca?
paragraf 2 ini isinya apa ya? Itu yang akan menyimpulkan. Soalnya kalau menurut saya ya Mbak Ul ya, imajinasi kita itu luar biasa. Allah menciptakan pikiran kita itu untuk berimajinasi luar biasa. Dulu mungkin sebelum ada Google sudah dipikirkan sama si pembuatnya. Bahkan Mark Zuckerberg aja yang membuat Facebook aja bermula dari dia pengen punya buku tahunan yang ada teman-temannya di dalamnya, tapi dalam bentuk digital. Akhirnya jadilah Facebook sampai sekarang. Gitu loh Mbak. Jadi kalau menurut saya, jangan takut bermimpi, jangan tanggung berimajinasi. Masih ingat? Jangan takut bermimpi, jangan tanggung berimajinasi. Nah, kan Bapak ini kan di kuliah itu kan katanya ngambilnya PR Ya. biasanya. Terus sekarang pasti kerja itu ngambil media. Nah, kalau misalkan untuk dibandingkan gitu ya, lebih suka banget tuh yang mana gitu? Lebih suka banget yang mana? Oke. Di dalam ilmu komunikasi itu kan ada beberapa penjurusan ya sekarang ya. Ada PR atau humas, ada jurnalistik, ada penerangan zaman dulu saya, ada advertising, bahkan kayak hubungan internasional pun kalau nggak salah masuknya sekarang komunikasi ya. Tapi jangan salah, komunikasi itu membangun sebuah bangsa, membangun sebuah peradaban. Tanpa komunikasi, kita tahu apa yang kita inginkan, atau minimal orang tahu apa yang akan kita ciptakan kalau tidak dikomunikasikan. Jadi komunikasi itu luas. Kenapa saya di media? Karena harus mengkomunikasikan sesuatu hal. Sepakat nggak kalau misalkan ada pepatah bilang bahwa buku itu adalah jendela dunia? Betul? Betul. Nah, karena buku itu menceritakan atau menggambarkan apa yang ada di dunia dalam sebuah tulisan. Itulah pentingnya komunikasi. Gitu. Kalau saya ditanya lebih suka mana antara PR dengan jurnalistik, saya suka dua-duanya. PR atau humas mencoba menjelaskan, menerangkan, mengkomunikasikan apa yang menjadi kebijakan perusahaan, corong ke atas dan corong ke bawah, baik dari perusahaan ke karyawan atau dari karyawan ke perusahaan. Nah, begitu juga dengan jurnalistik, dengan dunia media. Dari apa informasi yang ada di dalam sekelompok itu sih bisa diketahui oleh masyarakat. Itulah media. Sama sebenarnya peran, yaitu mengkomunikasikan. Seperti itu Mbak. Selanjutnya, cara kerja di bidang media jurnalis itu seperti apa? Cara kerja di bidang jurnalis seperti media apa? dan jurnalis. Media dan jurnalis. Oke. Ini harus ditarik mundur atau dengan kondisi yang saat ini ya? Dengan kondisi satu. Dengan kondisi saat ini. Oke. Dulu kami tarik mundur dulu ya. Dulu kami harus punya ide dulu apa yang akan disajikan oleh pembaca atau pendengar atau penonton bahkan sekalipun. Ya. Isu apa atau informasi-informasi apa yang perlu disajikan ke masyarakat sebagai knowledge atau pengetahuan pada masyarakat Indonesia. Setelah menciptakan usulan pemberitaan itu, baru kita mulai untuk menyasar siapa narasumber yang kompeten untuk berbicara soal itu. Misalkan tentang teknologi atau tentang informatika, kan harus ada pakar-pakar atau ahli-ahli yang berbicara, nggak serampangan aja memilih narasumber. Jadi itu juga harus ditentukan. Sehingga untuk membuat sebuah berita yang informatif, edukatif, itu nggak mudah. Jadi benar-benar harus dipikirkan. Yang sekarang ini kan lebih ke audiovisual karena dengan mudah orang membuat sebuah tayangan ya, dengan adanya YouTube, dengan adanya Reels, video dan sebagainya. Itu kan membuat jiwa jurnalis masyarakat Indonesia itu lebih besar. Let's say netizen. Ada tabrakan langsung di video nggak? Iya. Bukan nolongin dulu. Itulah dunia informasi saat ini. Jadi
Komunikasi itu penting, pengetahuan itu penting, menginformasikan itu jauh lebih penting. Jadi kalau misalkan tantangannya, buat usulan berita dulu, apa yang mau disajikan dan outputnya seperti apa. Itu yang sekarang terjadi. Kalau misalnya ada tantangan di pekerjaan Bapak gitu yang benar. Terus gimana cara Bapak mengatasi tantangan tersebut? Apa dengan refreshing atau gimana? Oh, mengatasi tantangan? Ya dihadapin. Kalau ditinggal refreshing keburu ini. Keburu lebar masalahnya. Yang membutuhkan effort lebih tinggi. Yang ya itu yang tadi saya bilang susunannya. Ide atau usulan yang mau diangkat, berita, informasi atau apapun itu yang kaitannya dengan komunikasi, dengan bidang media, jurnalistik, itu harus dimatangkan dulu. Yang artinya faktor-faktor resiko yang akan dijalani di lapangannya pun itu akan lebih terstruktur dengan matang, dengan ketika kita akan menghadapi sebuah risiko. Ini kita sudah punya antidotnya atau apa namanya, penawarnya atau plan B-nya. Kalau misalkan yang sini tidak bisa karena terkait dengan regulasi atau apa, cari. Nah, itu jadi semua itu menantang. Untuk seorang jurnalis itu menantang. Jadi kalaupun dia tidak bisa mendapatkan informasi di sini, dia coba cari yang lainnya. Jadi nggak cuma satu narasumber. Dalam satu berita itu atau informasi yang disajikan, minimal 2-3 minimal narasumber yang harus dikumpulkan. Karena apa? Mereka yang lebih paham terkait dengan dunianya. Dan sekarang gampang ya mencari informasi itu ya, latar belakang atau apa, dengan dunia online ini sangat mudah. Jadi kalau menurut saya, membuat karya jurnalistik itu ya harus punya dasar. Kembali lagi ke imajinasinya, ini outputnya akan seperti apa, dan kira-kira ini akan membahayakan atau tidak. Karena kan sekarang sudah lebih diketatkan dengan adanya undang-undang ITE. Jadi nggak serampangan juga membuat karya jurnalistik. Gitu Mbak. Misalkan kita tuh nggak punya, bukan nggak punya, nggak terlalu ada minat baca gitu. Terus kita jadi ikut-ikutan teman buat masuk ke media dan jurnalis. Itu tuh menurut Bapak tuh gimana? Konyol. Iya sih benar. Kalau ikut-ikutan temen. Konyol. Kalau banyak soalnya yang kayak gitu, ikut-ikutan temen. Di semua bidang ya, nggak hanya jurnalis, itu perlu passion. Tahu kan passionnya? Keinginan diri. Kalau cuma ikut-ikutan, nggak usah. Malah jadi masalah. Kasihan orang tua. Iya benar. Kalau punya passion, emang passionnya di dunia jurnalistik, walaupun dia nggak senang baca, tapi dia punya daya analisa yang kuat, itu ya nggak apa-apa aja. Tapi kan nggak mungkin dia punya daya analisa yang kuat tanpa dia harus membaca atau dia harus belajar. Nggak mungkin. Jangan lupa untuk tetap berimajinasi, punya ide-ide liar, itu yang diperlukan. Satu lagi Mbak Ul, setiap informasi atau tulisan atau hasil atau karya jurnalistik yang mau kita lahirkan itu harus punya news value, nilai berita. Selamat siang Kak. Selamat siang. Kakak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelumnya Kakak boleh memperkenalkan diri Kakak terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Ruri. Umur saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai social media manager di salah satu agensi di Jakarta Selatan. Gitu aja. Oke, sebelum memasuki pertanyaan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ruri sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya pada saat ini. Oke. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke. Boleh diceritakan nggak Kak, bagaimana awal mulanya Kakak bisa tertarik ke bidang yang Kakak ambil sekarang? Oke.
Jadi waktunya itu, awal itu jadi saya gue baru lulus, gue pakai gue lu nggak apa kan ya? Nggak apa-apa. Oke. Gue baru lulus dari kuliah 2016, terus tiba-tiba langsung kayak di kontak sama teman dekat gue, teman dekat tapi bukan satu jurusan, anak komunikasi dia, dan gue bukan anak komunikasi sebenarnya ya. Dan tiba-tiba tawarin kayak, lu mau kayak, lu mau nggak kalau misalnya kayak ini soalnya kerjanya kayak, gue tahu nih lo orangnya suka bikin konten-konten, lu kan dari zaman SMA kan suka bikin konten-konten di Twitter dulu ya, kayak baru masuk ke Instagram itu 2016 dan kayak meledak segala macam, kayak mau nggak? Ya udah boleh, ya boleh aja kalau misalnya dapat tawaran kenapa enggak. Terus tiba-tiba pas dikasih, ternyata pas langsung interview, pertama kali interview itu sama CEO-nya, sama CEO dari agensi tersebut. Dan kayak gue langsung dikasih di saat itu juga on the spot kayak gimana cara bikin campaign buat ningkatin ningkatin pertama itu buat ningkatin awareness dari produknya Samsung. Oh, Samsung. Nah gimana gue tuh kayak waduh, kayak jujur gue nggak percaya sama sekali, tapi kayak udah akhirnya gue kayak ngasal aja, gue cuman ngomong kayak ngalor gitu aja, terus kayak gue tulis di kertas gitu, disuruh dikasih sama dia, terus gue kasih kayak semacam apa sih namanya, kayak semacam kayak tahapan-tahapannya, kayak mau kayak ke funneling di marketingnya itu gimana. Terus kayak pas gue kasih kayak coba tolong dijelaskan, kayak oh ini menarik, terus kayak oh ya udah oke. Jadi kapan bisa kerja, terus kayak gue sama sekali gak expect tiba-tiba diterima. Terus kayak soalnya tuh kayak gue cuma iseng-iseng doang interview tuh kayak boleh secepatnya juga boleh sih mas. Terus kayak oh ya udah kalau gitu minggu depan ya, terus kayak boleh masuk kantor kita, tapi kayak masuknya jam 10 aja gitu, kayak masuk jam 10 pulang jam 5 gitu aja. Nah kalau di kakak selama kerja di bidang ini tuh udah berapa lama? Udah 5 tahun. 5 tahun. Tapi gue 5 tahun itu gue sempat pindah-pindah, bukan cuma di agency doang sebenarnya kayak gitu, tapi kayak bidang gue di bidang untuk marketing atau bidang komunikasi lah kayak gitu. Kalau saya boleh tahu nih, kakak di bidang itu ada pengalaman yang menantang nggak yang kakak dapatkan sama bekerja di bidang tersebut? Yang menantang, semuanya menantang. Soalnya kayak yang pertama itu kayak kreativitas lo benar-benar diuji ya. Kayak lo tuh harus bisa berkreativitas, mulai lo dari kayak mungkin lo kayak content writer doang, atau copywriter, atau bahkan kayak social media strategis atau digital marketing strategis. Itu tuh bakal benar-benar kayak diuji kreativitas dan cara berpikir lo, gimana caranya biar masuk message atau nilai core value dari brand yang mau kayak dimana yang kayak brand tersebut mau menggunakan dunia digital untuk memasarkan itu. Dimana kayak sekarang ini dunia pemasaran itu lebih kebanyakannya seingat gue 70% dunia digital, 30% dunia udah yang kayak dunia cetak, dan kayak di bus, yang kayak di moving vehicle sama segala macam. Jadi kayak gimana caranya kita bisa gimana caranya kita bisa saling masuk ke dalam, gimana cara kita bisa masuk ke dalam, bisa nyambung sama masyarakat, dan gimana cara kita bisa menyampaikan dari produk-produk tersebut apa core value-nya dan apa keuntungan yang bisa didapatkan oleh si pengguna produk tersebut. Nah, berarti kalau di bidang kakak ini tuh dia lebih main ke kreativitas atau bisa ngedit juga? Kalau ngedit, kalau gue pribadi sih gue nggak pernah masuk ngedit, soalnya itu udah ada tugas buat graphic design sendiri. Jadi kayak emang ada divisi graphic design sendiri, dan gue tuh cuman bikin kalau tugas gue itu yang pertama, karena gue social media manager, tugas gue adalah untuk pertama ikut pitching campaign, ikut pitching buat klien baru, dan kayak gue bikinin kayak struktur, strategi dan segala macam yang kayak nyambungnya si produksi brand ini bisa masuk kayak ke lapisan masyarakat itu gimana caranya. Dan akhirnya kalau misalkan buat ketika itu palingan kalau misalkan ini doang kayak
kalau misalkan ada beberapa klien-klien yang mungkin butuh dibantu lebih lanjut untuk kayak misalkan kayak dokumentasi acara langsung gitu. Kalau misalnya kayak acara dokumentasi kayak misalkan sosro itu kayak ngasih memberikan sponsor ke pensi sekolah SMA, dimana kita juga harus bisa siap sedia dan untuk harus kayak sekolah waktu itu gue pernah ke SMK di Bekasi, tapi di mall gitu acara pensinya random banget, terus kayak tapi habis itu kayak ya itu serunya karena kita bisa kayak ngeliat kayak oh kayak gini, terus kayak bisa jadi juga dan kayak bisa melatih kreativitas juga sih gitu. Nah, kalau cara kerja di bidang social media tuh kayak gimana? Kayak cara kerja kayak tadi yang gue bilang, kalau misalkan dari pitching tersebut ya kayak misalkan pertama biasanya tuh gue dapat kayak dari program manager kayak setiap minggu pasti ada meeting setiap minggu per hari. Itu biasanya hari Senin jam 10 pagi pas baru masuk dan kayak langsung meeting segala macam kayak ini bro ini ada klien baru nih, misalnya kayak attack atau misalnya kayak ada micromas atau segala macam. Ini kayak mereka nih si klien ini maunya segala macam. Oke. Terus jadi gue pas udah dikasih tahu itu sama si program manager, gue mulai baru kayak nge-pick orang-orang yang menurut gue kayak ini cocok buat dimasukin ke brand ini, dan gue jadi kayak bisa milih-milih kayak misalkan lo nih cocoknya ke Pixi mungkin atau ke Wardah mungkin, dan kayak baru kayak abis itu kayak tim yang terpilih itu brainstorming kayak campaign yang terbagus yang nyambung yang relate sama audiens tuh gimana gitu. Oke, kalau kan konten yang bagus tuh harus selalu estetik itu, atau kalau misalnya kita bikin konten yang receh malah justru tuh bikin orang-orang tuh tertarik sama konten kita gitu. Kalau gue pribadi, gue lebih ke arah yang lebih mendingan receh-receh aja, kayak mendingan kayak biar nih audiens kayak relate juga sama brandnya, ketawa-tawa juga, nge-like juga, tapi jangan terlalu sering bikin konten yang komedi gitu, tapi juga jangan terlalu tergantung sama permintaan klien sih kalau misalnya menurut gue. Soalnya kayak kita tuh gimana cara kita bisa memposisikan diri kita sendiri dalam membuat sebuah konten. Kita tahu nih mana yang kayak bisa kita tweet jadi kayak bercandaan dan bisa masuk relate ke audiens, dan kayak misalkan audiensnya tuh kayak Gen Z kan lebih kayak yang penting lucu, kocak segala macam, yang kayak isu-isu yang paling penting bagi mereka kan isu kayak mental health problem segala macam. Nah sementara kita juga harus perhatikan kalau misalnya klien tiba-tiba minta kayak biasa tuh klien itu banyak banget mintanya tuh banyak banget dan kayak bikin pusing, bahkan udah dikerjain kontennya segala macam, terus kliennya kayak ini direvisi dong ini, ya Allah. Gue bahkan pernah kayak jam 3 pagi kayak gara-gara itu doang, cuman kayak bikin ngerevisi satu konten Twitter sama Instagram, kayak ya Allah capek banget, tapi ya gitu lah, masa kayak itu yang menarik nih, kayak kalau menurut gue itu menantang dari dikerja di dunia kreatif digital gitu sih, kreatif komunikasi digital. Jadi kalau semisal ada konten yang performanya ini turun gitu, terus kakak kira-kira bakal ngelakuin apa supaya performanya naik lagi? Yang pasti itu pertama itu sebelum kayak dipastiin kayak dipatenin kayak oh ini yang cocok ini buat si audiens, kayak misalkan audiensnya itu SMA, SMK, umur kayak 15-17 yang tinggalnya di Jabodetabek. Itu kayak pastinya kita kayak bikin A/B testing dulu. Jadi kayak kita cek, kita kayak coba lemparin dulu kontennya ke audiens, dan gimana nih kalau misalnya audiensnya ternyata sentimennya bagus, positif, berarti kita oke nih udah masuk nih. Tapi kalau misalnya nggak bagus itu berarti kita harus bisa kayak mikirin lagi, tapi jangan terlalu lama. Kalau bisa tuh maksimal 2 hari doang. Jadi kayak benar-benar start gitu, jadi kayak benar-benar waktu yang diberikan juga emang kira terbatas banget, karena kan namanya juga dunia komunikasi digital, dimana kayak semua informasi itu bergerak secepat kilat gitu. Jadi mau nggak mau kita juga harus bisa memposisikan diri kita di gimana caranya agar bisa nyambung dan bisa kayak
relate dan oh ya sama keep an eye with the trend. Jadi kayak lo harus tetap kayak melek tren nih, kayak kalau misalnya sekarang nih kayak trennya kayak apa, velocity kan kemarin kan sempat tuh velocity sampai bakal udah bosen orang-orang kan, terus kayak tiba-tiba berbilang kayak pas velocity itu kata yang ada gini-gini karena ini kayak lambang setan segala macam. Nah lo juga harus bisa kayak cari tahu gimana caranya nge-tweak. Kalau misalnya lo bikin konten velocity, lo juga harus sering-sering brainstorming sama tim lo gitu sih. Kalau misalkan cara kita buat naikin performa itu tuh followers banyak sama like banyak tuh ngaruh nggak sih buat naikin performanya? Ngaruh nggak? Kalau misalnya bilang ngaruh sih, kalau bisa bilang ngaruh. Tapi kita nggak bisa banget juga kayak kita harus reliable sama followers, sama nilai followers. Jadi mau nggak mau kita harus bisa kayak berinovasi dalam bikin konten. Kayak gimana cara bikin konten yang menarik, dan konten yang lucu, konten yang relate sama audience. Kalau enggak ya bakal tenggelam juga, apalagi sekarang algoritma Instagram kan juga udah berubah. Ya, makanya jadi kayak kalau misalnya kita nggak sering ngepost dan kayak, tapi jangan sering ngepost juga, karena kalau misalnya ngepost malah jadi followers berkurang biasanya. Iya, kalau misalnya kayak Ani ngepost mulu gitu kayak si audiens malah gitu ya. Jadi males ya. Iya, ini bacot. Iya, spam gitu dia kayak Ani bacot banget. Terus misalnya exhaust kayak atau siapa, jadi kayak jangan follow, jadi kayak hati-hati. Jadi kalau mau tuh kayak maksimal itu setahu gue per 2025 ini yang bagus itu ngepost 4 kali sehari. Kalau bisa di Instagram 4 kali sehari, 2 kalinya reels, 2 kali baru yang kayak product knowledge dari si yang visual aja, bukan yang moving video gitu. Kalau misalkan kakak lagi disuruh buat bikin konten, tapi tuh kakak lagi di posisi dimana pikiran kakak tuh lagi nge-stuck banget buat nyari ide, itu tuh gimana caranya biar ada idenya lagi gitu? Harus ngelakuin apa? Biasanya sih gue kalau sama temen, untungnya banget dulu gue satu tim ngerokok semua, jadi kayak ujungnya kayak sebat dulu lah sih, jadi kayak ujungnya sebat dulu, terus kayak bercanda dulu di luar segala macam sampai sebat, terus kayak tiba-tiba baru kayak gimana kalau bisa gini, tiba-tiba entah kenapa kayak ada aja kayak masuk kayak gimana kalau bisa kita bikin konten kayak gini kayak itu lah maksudnya kayak sering-seringin sering-seringin jalan-jalan keluar buat kayak misalkan kayak kerja di luar, misalkan kayak seminggu itu kalau misalkan kantor lo santai ya, kalau gue dulu santai banget, kayak gue itu dulu kayak gue bahkan request ke CEO gue per minggu itu boleh nggak tim konten itu tim sosial media dikasih waktu 1 hari work from anywhere gitu kayak, dan kayak si CEO gue untungnya baik-baik aja dan kayak boleh-boleh aja, soalnya kayak bener-bener kerjanya kelar semua, soalnya kalau kerja di luar itu biasanya tuh kayak ide jadi lebih nyantai daripada kalau misalnya di kantor aja kan kayak mumet kayak di kotak gitu kan, jadi kalau mau tuh kayak mendingan lo kayak sering-seringin rekreasi tim gitu. Jadi kalau entah itu baik tim lo ataupun kayak di lo ajak anak graphic design, dan gue tuh juga sering bikin per bulan itu biasanya per 2 bulan sekali sih kayak makan di luar bareng-bareng, jadi kayak random aja kayak entah itu gue sama anak tim gue sama anak desain ataupun gue sama anak tim gue atau sama anak IT, jadi nyampur gitu, jadi kayak tiba-tiba kayak kalau misalkan makan bareng-bareng gitu kan mulai tuh kayak perbincangan kan kemana-mana kan, kita jadi kayak tahu nih kayak si IT ini apa sih concern mereka dalam kayak perkembangan dunia digital saat ini gitu. Yang terakhir, pesan-kesan kakak selama bekerja di sini tuh apa? Terus kalau boleh ada nggak pesan dan kesan untuk saya ke depannya tuh harus kayak gimana dalam menentukan pekerjaan saya nanti? Oke. Pesan dan pesan itu adalah pesan kopi, nggak serius. tapi serius, tapi bukan maksudnya kesan-pesan, tapi kayak menurut gue itu lo harus siapin mental lo dulu, karena kalau misalnya lo mau kerja di agency terutamanya itu tuh kayak dinamikanya terus kayak berkembang terus, jadi kayak gue pernah sampai kayak yang jam 3 sampai kerja jam 3 pagi, jam 8-nya harus bangun lagi buat presentasi klien di Kuningan, dimana gue cuma tidur 4 jam berarti kan, 3 jam 4 jam, dan kayak
dan gue tuh kayak aduh males banget kayak terus sama kalau misalnya kerja makan sih yang penting. Soalnya temen gue pernah ada kayak kena tipes gara-gara dia nggak makan. Bahkan kalau gue pribadi gue juga sebenarnya buruk, gue bahkan tuh kayak makannya sarapan gue Indomie pasti tiap hari kayak, tapi nggak sorry ini bukan ke sponsor ya, tapi kayak tapi maksudnya itu adalah kalau misalkan lo ada asupan di dalam tubuh lo yang lo masuk buat sarapan segala macam, itu kan juga membantu lo buat kayak bekerja dan kayak otak lo berkembang segala macam. Jadi itu bisa bantu juga. Dan kayak itu kalau ya itu maksudnya kayak lo juga harus tahan banting lah, kayak apalagi kalau misalnya klien tuh sering banget klien tuh kayak mana bisa diem nggak sih, kayak bukan kayak gitu yang kayak sekarang audiens lo nggak sering gitu, kayak gimana kayak kalau misalkan lo nemu nanti kalau misalnya lo nemu kayak klien yang rese dan yang kayak susah banget menerima masukan, lo kayak kasih aja kayak rekomendasi, oh gitu bu, kalau gitu menurut kami kalau batik kena hadi kan nggak cocok nih sama anak-anak Gen Z zaman sekarang. Dimana anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh baju-baju itu kayak baju polos, baju segala macam, bener kan? Nah terus jadi makanya kalau misalnya mau kita bisa bikin desain dari batik bener hadi itu nggak terlalu ketara batiknya, jadi kayak cuman kayak bener-bener kayak polos tapi sebenarnya ada motifnya gitu. Nah itu jadi kayak bisa, berarti itu bisa kayak masuk ke mereka dan kayak wah ini bagus nih, kayak kira-kira mau nggak ya, kayak gue suka nih bikin gitu. Bisa di style ke yang lain. Nah iya betul, bisa di style sama yang lain, jadi kayak oh bagus nih, kayak nyambung dan kayak, dan jangan sering kalau misalkan klien yang nggak killer dan nggak susah banget kayak dikasih ide segala macam, ya bisa aja lo kayak gampang gini aja mbak. Kalau misalnya menurut gue sih, kalau gue dulu sering banget kayak ketemu kliennya pakai gue lo, bahkan jadi kayak enak banget jadi dia kayak berkomunikasinya. Tapi kalau misalnya klien yang udah kayak saklek banget, kayak waduh ribet banget coy, gue kayak aduh ada dulu kayak gue dapet klien yang kayak, nah gue maksudnya kayak lo harus siapin diri lo, siapin mental lo sih itu tepatnya ya. Sama jaga pola makan. Nah kalau pola tidur mah ya wallahu alam lah kayak udah nggak bisa dijaga kalau iya kalau misalnya kayak sekarang aja lu belum kerja kan juga tidur lo kan juga ya pola tidur kan nggak teratur juga kan ya, makanya jadi kayak yang penting tuh pola makan segala macam itu kayak bener-bener terjaga. Soalnya teman gue itu masuk rumah sakit gara-gara tipes segala macam, dan kalau misalkan masuk rumah sakit gitu bakal kena ke tim yang lain juga, kayak ke tim sosial media, ke tim digital marketing, ke tim graphic design, jadi kayak kena nyampur semuanya. Jadi kayak nggak mau kalau misalnya lu ntar kerja, lu at least kayak tawarin teman lu kalau misalnya datang ke kantor kayak lu tawarin aja roti kayak udah sarapan belum gitu. Jadi kayak istilahnya kayak biar saling menjaga lah gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Ruri sudah berkenan untuk saya ajak ngobrol pada hari ini. Banyak banget ilmu-ilmu baru yang saya tahu, sosial media manajemen. Semoga nanti ke depannya saya bisa lebih yakin lagi dalam menentukan pekerjaan saya nanti. Untuk teman-teman di rumah, semoga teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dari obrolan saya dengan Kak Ruri saat ini. Sampai sini aja video dari saya, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 narasumber yang sudah saya wawancarai, kesimpulannya yaitu bahwa komunikasi sangat penting sekali di dunia public relation, media dan jurnalistik maupun advertising. Dari sisi PR, komunikasi yang jelas dan kemampuan berbicara di depan umum sangat wajib, apalagi ketika sedang menghadapi masalah yang krisis. Dan dari sisi media dan jurnalistik, nulis berita itu tuh harus sesuai dengan aturan, jelas, dan dapat dipercaya oleh audiens lainnya. Dari media dan jurnalistik ini, imajinasi kita harus terus bermain. Dan yang terakhir, dari sisi advertising, kita harus memiliki kreativitas atau konsep setiap harinya untuk memperbanyak ide kita dan selalu up to date dengan konten-konten yang sedang viral.